Zahira. Hadir Bu Guru. Talita. Hadir Bu Guru. Zaskia. Hadir Bu Guru. Angie. Hadir Bu Guru. Zikri. Hadir Bu Guru. Anugrah. Hadir Bu Guru. Farel. Hadir Bu Guru. Nabil. Hadir Bu Guru. Dan Raki. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillah 100% semuanya hadir. Oke, siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
baik antar teman di kelas, antar orang di rumah, dan lingkungan sekitar, supaya kita sudah bisa diajak bekerja sama dalam berbagai kegiatan, ya. Ya, sebelum kita memulai belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang keberagaman. Hari ini kita belajar tentang kerjasama. Jadi bagaimana cara menjadi kerjasama itu dalam keberagaman tersebut, ya? Kita akan cari tahu bagaimana cara bekerja sama. Sekarang mari kita kaji lebih jauh lagi bagaimana cara bekerja sama dengan benar. Sekarang perhatikan, di depan ada gambar. Kira-kira gambar apa enggak ini? Kira-kira apa yang terjadi, Nabil? Sedang demo. Kira-kira penyebabnya apa? Kita terjadi demo itu kenapa? Kira-kira apa? Karena terjadi perpecahan karena tidak adanya saling toleransi dan kerjasama yang benar, baik dan benar, ya. Coba lihat di sini. Kira-kira gambar apa kak ini? Apa yang terjadi dalamnya? Gambar yang atas. Coba ceritakan gambar apa ini? Coba Raki coba sebutkan gambar apa ini Raki? Nah, sedang bermain, ya. Ada berbagai jenis baju khas daerah masing-masing. Berarti dari macam-macam daerah, ya anak-anak di sini, ya. Ada yang pakai baju Tionghoa, baju suku Dayak, baju Sunda, Jawa, Papua, macam-macam, ya. Tapi mereka tetap bermain, tetap bekerja sama, tetap dalam keberagaman, ya. Mereka tidak saling membedakan, tidak ada pembulian di sini, ya. Kemudian di sini juga selain berbeda-beda suku tetap bekerja sama, berbeda-beda agama juga harus bekerja sama. Di sini berbeda-beda agama, di sini ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, oke. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman dan agama di Indonesia? Saling mantap. Nah, ada saling membantu. Kasih T, kasih O, kasih P, to. Mantap sekali. Ada apa lagi supaya kita saling bekerja sama? Saling menyayangi, hidup rukun, benar. Apa lagi? Ayo. Saling membantu. Ayo, apa lagi? Kira-kira saling menyayangi, ya. Iya. Tidak beda-bedakan, saling menyayangi, ya. Oke, mantap, sudah tahu berarti. Sekarang coba anak-anak kita literasi dulu, ya. Kita ayo membaca teks tentang perbedaan bukanlah penghalang, ya. Bersama-sama dengan kompak. 1, 2, 3.
itu namanya gagasan pendukung, ya, yang mendukung gagasan utamanya. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat yang memberi tambahan untuk gagasan utama, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang DP di teks itu ada namanya gagasan pokok. Di tengah-tengah DP inti dari cerita itu ada DP nama gagasan pokok. Di samping-samping itu ada informasi-informasi yang melengkapinya, itu disebut gagasan pendukung. Jadi sekarang anak-anak amati dulu video yang akan ibu guru putarkan, ya. Di sini ada video yang memuat tentang menentukan ide pokok dan kalimat pendukung dan membuatnya dalam bentuk diagram, ya. Sekarang anak-anak perhatikan dulu, karena sebentar ibu guru akan menanyakan manakah kalimat utama dan manakah kalimat pendukung dari teks yang kita baca tadi, ya. Sebentar ibu guru akan bagikan bahan ajarnya, ya, LKPD-nya, tapi sebentar nanti, ya. Sekarang perhatikan dulu videonya. Nah, di grup ajaran Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Berikut adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermati. Jadi di sini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, baca paragraf dengan saksama. Kita lihat baik-baik, ya, isi paragraf itu. Kemudian cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kita lihat kalimat yang pertama dan kalimat terakhir itu kita cermati baik-baik. Kemudian yang ketiga, kita menentukan gagasan pokok dan gagasan paragrafnya, ya. Gagasan keempat, nomor 4, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian awal atau di bagian tengah atau di bagian akhir dia. Kemudian gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok dan dapat ditulis di bagian samping atau bagian bawah gagasan pokok, ya. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke, lanjut. Dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Perhatikan contoh berikut. Objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah objek wisata Kebun Raya Bogor. Gagasan pokok ini terletak pada kalimat pertama.
Selanjutnya, gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung dari kalimat 2 yaitu Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Gagasan pendukungnya adalah hari paling banyak pengunjung Kebun Raya Bogor. Kemudian dari kalimat ketiga, di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Gagasan pendukungnya adalah koleksi Kebun Raya Bogor. Berikutnya, kalimat keempat, selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Gagasan pendukungnya yaitu fasilitas lain di Kebun Raya Bogor. Perhatikan contoh diagram berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut. Yang pertama, yang berada di bagian tengah, yaitu gagasan pokoknya, objek wisata Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, yang berada di samping, gagasan pendukung yang pertama. Di bagian atas, gagasan pendukung kedua. Dan di bagian samping, gagasan pendukung yang ketiga. Agar lebih paham, perhatikan contoh lain berikut. Perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menjelang lomba Kampung Idaman, warga bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan kampung. Para warga melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan selokan, menyapu halaman, menanam tanaman hias, membuat pot daur ulang, dan menghias tempat sampah menjadi lebih menarik. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat di kalimat pertama, yaitu perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, kalimat keduanya, menjelang lomba Kampung Idaman, warga bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan kampung. Gagasan pendukung dari kalimat tersebut adalah kerjasama saat persiapan lomba Kampung Idaman. Berikutnya, kalimat ketiga, para warga melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan selokan, menyapu halaman, menanam tanaman hias, membuat pot daur ulang, dan menghias tempat sampah menjadi lebih menarik. Gagasan pendukungnya yaitu macam-macam kerja bakti. Ya, jadi itulah tadi video tentang pembuatan diagram dengan mencari ide pokok dan kalimat pendukung. Di sini sudah mengerti cara membuat mencari ide pokok dan kalimat pendukung? Sudah? Nah, supaya lebih mengerti lagi, Ibu Guru di sini ada papan ide pokok, ya. Di sini ada papan ide pokok. Coba lihat baik-baik di sini. Nah, di sini papan ide pokoknya. Jadi kita mencari ide pokoknya, kemudian tulis di sini, ya. Di sini tulisnya. Di sini diagramnya. Ini di sini di tengah-tengah sini yaitu ide pokoknya, ya. Coba lihat, perhatikan diagram seperti ini. Di sini di tengah-tengah sini ide pokoknya. Kemudian di samping-samping sini ialah kalimat pendukungnya. Sebentar yang kalian temukan, ya. Jadi bikin garis-garis begini untuk membuat diagram, ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ide pokoknya tulis di sebelah sini. Ide pokoknya tulis di sebelah sini. Para kalimat yang kedua cari ide pokoknya tulis di sebelah sini, ya. Kemudian kalimat pendukungnya ada di sebelah sini. Tulis di sebelah
Coba lihat di sini, contohnya ya, diagram. Ya, lihat sini diagram contohnya ya. Ada gagasan pokok. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itulah gagasan pokoknya. Ya, kemudian di samping-samping ini ialah kalimat pendukungnya. Siswa datang untuk menghias kelas. Tugas membuat tugas sudah dilakukan hari Jumat. Setiap kelas harus terlihat unik. Hari Senin akan diadakan lomba. Udin dan teman-teman datang ke sekolah. Hari Minggu sekolah ramai ya. Nah, setelah ini Ibu Guru akan berikan LKPD ya. Ibu Guru akan berikan LKPD kepada kalian semua untuk mengerjakannya. Ibu Guru memberi waktu bisa 10 menit? Bisa. Bisa? Membuat LKPD ya, mencari ide pokok dan kalimat pendukung. Ya? Ya. Iya. Sudah siap? Sudah. Sudah mengerti semua? Sudah. Harap sudah mengerti semua ya. Ibu akan berikan dulu LKPD ya. LKPD-nya.
dikerjakan. Yang angkat tangannya sudah selesai. Oh, baru kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Tunggu dulu kelompok 3 ya. Sudah, anak masih apa lagi yang belum? Oh, sama Ampel. Bagus ya. Masih apa lagi ya? Sudah sama Ampel, kurang 1 nomor kuat. Kurang kalimat yang terakhir itu masih ada PID pokok. Ya. Mana namanya mau dia? Mau dia? Jangan lupa nama di atas tulis ya. Nama di atas LKPD tulis. Ibu boleh memeriksa. Yang minggu periksa. Nama di atas LKPD tulis. Nama lengkap. Udah? Pas suara cuma. Ya. Coba yang sudah selesai, angkat tangan yang sudah selesai. Oke, yang belum selesai, angkat tangan. Sudah tidak ada? Yang ketua kelompok, kumpulkan LKPD masing-masing anggotanya. Ketua kelompok, kumpulkan masing-masing anggotanya. Sudah? Satu, dua. Oke. Oh, mantap ya, semua sudah mengerti ya.
bisa kita lakukan jika kita bekerja sama ya. Sekarang masuk pada materi PKN ya. Coba sekarang amati gambar berikut. Kira-kira gambar apakah yang dipapan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas 2 tujuan Halo teman-teman, kita balik ke kelas. Hari ini dalam keberagaman. Ya, perhatikan semua. Mopel PPKN. Tema 1. Selamat belajar. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Keanekaragaman dapat kita lihat dari pakaian adat, suku, permainan daerah, makanan adat, rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, dan masih banyak lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan dapat kita lihat di lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, dan sekolah. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kerjasama yang dilakukan. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dapatkah kalian menyebutkan kerjasama yang pernah kalian lakukan? Contoh kerjasama di rumah, kalian dapat membersihkan rumah bersama anggota keluarga dan juga belajar bersama. Kerjasama di sekolah yang dapat kalian lakukan adalah belajar bersama, membersihkan kelas bersama, dan melakukan pameran karya bersama. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah melaksanakan ronda, kerja bakti lingkungan, dan juga gotong royong. Kegiatan ini akan sangat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan warga masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai. Ini adalah salah satu contoh gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menjadi ada di suatu daerah. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Ya, itulah tadi tentang kerjasama di lingkungan sekitar ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekitar ya. Kira-kira sudah mengerti lewat video tadi anak-anak? Sudah? Sudah paham? Sudah paham bentuk kerjasama? Sudah paham bentuk-bentuk kerjasama? Betul. Sudah. Coba sekarang kalian berdiskusi dulu. Coba berdiskusi dengan temanmu di kelompokmu bentuk-bentuk kerjasama. Sekali lihat di sini. Diskusikanlah dengan teman di kelompokmu. Pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Yang kedua, sebutkan
suara. Nggak apa-apa. Kalau berdiskusi, nggak apa-apa berdiskusi. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan ketua-ketua kelompok menulis ya jawabannya. Kita berdiskusi. Teman-teman yang lain membantu ketua kelompoknya untuk memberikan jawaban yang paling tepat ya. Ayo, bagaimana berdiskusi? Yang pertama, apakah yang disebut dengan kerjasama? Nah, itu dulu jawab. Kemudian sebutkan contoh-contoh kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga, apa manfaat bila kita bekerja sama? Ya, catat. Nanti kita akan presentasikan. Apa? Apa dengan resource kuat dulu apa? Apa Feli? Apa ngerti? Oh, mengerti apa? Saya kalau dapat lihat tulisan di depan. Ini kalau dapat lihat, kamu kan apa apa kalau mau kamu? Apa nomor satu? Sudah nomor satu? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nomor dua? Sudah. Iya dong. Nggak apa-apa.
Ada kendala? Ada? Iya, mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Idris. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan berkelompok. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Jawabannya, saling membahu-membahu untuk kerjasama agar mencapai tujuan bersama. 2. Sebutkan contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Jawaban, membersihkan selokan, ronda, membersihkan masjid. 3. Apakah manfaat bila kita bekerja sama? Jawaban, bekerja sama akan cepat selesai dan mengeringankan pekerjaan. Begitulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nadir. Sudah berani. Sekarang Nanda dari kelompok 2. Silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai ketua, kedua saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok kami. 1. Apakah yang dimaksud dengan kerja sama? Jawabannya, kita harus saling membantu sesama manusia. 2. Sebutkan contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Londa, membersihkan masjid, kerja bakti. 3. Apakah manfaat bila kita bekerja sama? Jawaban, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Merasa tolong menolong. Oke. Itulah. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk Nanda. Ya, sekarang giliran kelompok 1 yaitu Safira. Silakan ketua kelompok bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira sebagai ketua kelompok. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Jawabannya, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nomor 2. Sebutkan contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Jawabannya, berpatroli, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, apakah manfaat bila kita bekerja sama? Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Safira. Ya, itulah tadi presentasi dari ketua-ketua kelompok kalian ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan lagi. Kasih teh, kasih o, kasih p, top top top. Ya. Mantap sekali, semua sudah jago-jago. Jawabannya sudah bagus-bagus semua ya. Oke. Lanjut. Lanjut semua. Sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai kerjasama ya. Sekarang perhatikan dulu di papan. Kerjasama adalah, lihat di sini, usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan
dari 5 orang. Kalau cuma 1 yang membuat pasti akan lama. Tapi kalau 4 yang lain 5 laku saling membantu, maka akan cepat selesai demi mencapai tujuan bersama. Jadi supaya nilai akan didapat bagus, ya. Oke, perhatikan semua. Tepuk diam. Diam. Oke, sekarang perhatikan lagi di sini. Ada contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Perhatikan di sini. Ada ronda. Pernah dengar ronda? Pernah. Siapa di sini di kelurahannya pernah diadakan ronda? Pos kamling, si kamling ada? Oh ada. Jadi ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Karena sudah banyak pencuri, tukang buat onar, pemabuk. Mereka menjaga itu semua lingkungan kita supaya aman, tentram, dan damai. Ya, ronda dilaksanakan boleh berjalan kaki, boleh menggunakan sepeda, boleh menggunakan motor, ya, untuk memberi perlindungan dan pengamanan kepada warga-warga kompleks atau warga sekitar. Yang kedua, ada kerja bakti. Ada apa? Kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga yaitu yang pertama, membersihkan sampah yang menyumbat selokan seperti di gambar. Di sini ada sampah yang menyumbat selokan, jadi mereka bekerja bakti untuk membersihkannya. Kemudian ada memperbaiki jalan. Jalan-jalan yang sudah lubang biasanya mereka perbaiki, ya, mereka isi supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Kemudian memperindah taman supaya taman jadi gagah, asri, rapi, hijau, rindang. Jadi mereka memperindah dengan menanam. Pernah orang kan menanam tanaman di halaman sekolah? Nah, ini bahasa namanya kerja bakti, ya. Kemudian ada gotong royong membantu bencana alam. Nah, misalnya kita pernah ada bencana alam di Nadoy banjir yang lalu kan? Kita mengumpulkan sumbangan, memberikan pakaian bekas, makanan, itu sudah disebut gotong royong membantu korban bencana alam, ya. Saat terjadi bencana alam, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan ajukan tangan. Oke, Bu Guru berarti sudah mengerti semua? Bisa kita lanjut? Oke, lanjut. Nah, kemudian ada manfaat kerjasama. Perhatikan di depan. Manfaat kerjasama yang pertama. Coba baca. PIK yang pertama. Meringankan pekerjaan. Coba baca Farel yang kedua, Farel. Membuat rasa persatuan dan kesatuan. Meningkatkan rasa persatuan kesatuan. Coba baca Geta nomor 2, baris kedua. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Membuat pekerjaan cepat selesai. Coba baca Nanda, baris kelima. Memupuk rasa tolong menolong. Nah, jadi manfaatnya sama banyak sekali manfaatnya. Jika kita mengerjakannya, pekerjaan jadi ringan, pekerjaan jadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan kita, rasa kekeluargaan, dan memupuk rasa saling tolong menolong. Ya, mengerti ya? Oke, setelah ini Ibu Guru akan bagikan
Lihat, baca baik-baik ya, baca baik-baik soalnya.
terjadi perpecahan dalam bangsa dan negara. Ya, sekarang kita akan coba kita merangkum dulu kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, gagasan pokok adalah apa? Gagasan pokok adalah gagasan pokok adalah ya, gagasan pokok adalah ini pokok yang menjadi pokok pikiran utama dalam mengembangkan para
nomor 8 sama ampere. Nomor 8 sama ampere. Shh, Kenjo.